Pak Radli, kita lanjutkan kepada inti pendampingan pertama, yaitu penerapan aksi nyata modul 3.1. Ya. Bagaimana proses Pak Radli dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Ya, terima kasih Pak. Saya memahami dengan benar apa aja aset yang ada pada sekolah ini, aset manusia, aset sosial, agama, budaya, fisik, lingkungan alam, finansial, dan politik, dan memetakannya Pak. Saya berkolaborasi dengan rekan guru, rekan sejawat, dengan rekan-rekan administrasi, dan murid dan wali murid. Oke. Lalu jadi adanya kolaborasi ya? Kolaborasi Pak. Kemudian apa saja kendala atau tantangan yang Pak Radli hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana Pak Radli itu mengatasinya? Kendala dan tantangannya adalah Pak, kita masih berpikir terkadang berbasis pada kekurangan. Padahal kekurangan belum tentu dia itu adalah kekurangan Pak. Yang kedua, kesulitan dalam memeta mana yang aset daerah, mana yang aset masyarakat. Itu kesulitan Pak ya. Dan dilanjutkan dengan kesulitan dalam menemukan manfaat aset daerah untuk sekolah. Kita nggak tahu yang mana itu Pak ya. Mengatasinya dengan selalu berdiskusi dengan pihak seluruh komponen sekolah, kepala sekolah, dan warga sekolah, dan masyarakat sekitar. Jadi solusinya itu berdiskusi bersama-sama mana yang terbaik sesuai dengan harapan kita, gitu. Kemudian bagaimana perasaan Pak Radli berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Ya, saya merasa antusias dan semangat Pak ya. Selama ini saya anggap semuanya itu sama. Ketika belajar, ya ada bedanya Pak. Yang mana yang aset, yang mana yang bukan aset. Itu Pak. Dan pemahaman secara kolaborasi yang perlu dilanjutkan lagi Pak. Oke. Pokoknya teruslah bergerak ya Pak Radli ya. Iya. Kemudian pertimbangan Pak Radli dalam memutuskan sumber daya sekolah itu apa? Ya, mewujudkan sekolah yang merdeka belajar Pak. Karena kurikulum baru yang berpihak pada murid mengandalkan semua aset yang ada di sekolah dan lingkungan sekitar. Kita andalkan itu Pak. Kemudian apakah terdapat hal yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Pak Radli temukan dalam proses yang sudah berlangsung? Belum ada Pak. Belum ada, terima kasih. Kemudian selanjutnya berdasarkan hasil pemetaan yang Pak Radli lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan Pak Radli? Dengan memetakan sumber daya, kami dapat membuat suatu program sekolah yang berpihak pada murid dengan melibatkan murid dan dalam perencanaan dan pelaksanaannya dari murid untuk murid Pak. Pokoknya semuanya berpihak pada murid ya. Gitu. Kemudian hal apa yang menurut Pak Radli masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi? Yang perlu dikembangkan dari aset yang sudah ada adalah pemberdayaan aset sosial, di mana kan pihak sekolah harus dapat membangun relasi dengan pihak lembaga, instansi, dan masyarakat di sekitar yang dapat menunjang pembelajaran sehingga hasil pelajaran yang juga masyarakat rasakan dan meningkat. Menurut Pak Radli, yang mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil itu yang bagaimana? Apa itu kira-kira? Adanya komitmen Pak ya, dan konsistensi dari dalam diri untuk menjalankan tahapan pengambilan keputusan yang berdampak pada murid dan berbasis kekuatan aset. Oke. Mantap, pokoknya lanjutkan terus Pak Radli. Iya Pak. Ya. Kemudian adakah pengalaman yang terjadi baik dalam waktu dekat ataupun sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak yang mencerminkan dilema etika, baik itu terkait murid maupun rekan sejawat? Ya, pengalaman dilema etika yang benar jadi saat saya dalam kegiatan PGP, di mana saya harus mengikuti beberapa kegiatan PGP dalam satu hari dan waktu yang berdekatan, tetapi di waktu yang sama saya harus mengajar di kelas Pak. Ada kendala itu Pak, tapi dilema itu Pak ya, yang mana yang kita dulukan Pak. Dilemanya saya harus memilih salah satu kegiatan yang harus saya laksanakan, harus meninggalkan kegiatan yang lain, padahal keduanya kita itu harus berjalan serempak. Jadi kemarin saya juga dengar diskusi Pak Radli di Rukol tentang dilema etika yang terjadi di sekolah Pak Radli. Kemudian
menurut Pak Radli, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari di modul 3.1? Iya Pak, dengan mempertimbangkan banyak hal dan menganalisis apa dampak yang ada yang akan timbul oleh keputusan yang saya ambil, maka saya dapat menerapkan prinsip dan langkah yang telah dipelajari di modul 3.1. Pak Radli masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan ini? Yang perlu dikembangkan adalah melakukan observasi, observasi dan menganalisis dampak keputusan yang diambil sehingga bisa menjadi refleksi dalam pengambilan keputusan berikutnya. Seandainya kita lebih bagus ke depannya, hasilnya di kepala sekolah jadi pengawas, kita lebih tahu yang mana keputusan yang terbaik. Iya. Jadi itu Pak Radli untuk sesi pertama.